esensi dari hijrah dan ujlah yang harus kita lakukan, mengikuti jejak langkah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana mengosongkan jiwa kita dari makhluk, dari materi, dari kesenangan duniawi, lalu menetapkan yang hadir dalam diri kita, yang kita rasakan, yang kita saksikan, yang kita tangkap lewat batin kita adalah Allah Rabbul Izzah. Inilah metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi termasuk Ibrahim alaihissalam. Sebab makhluk, harta benda, kesenangan syahwat duniawi akan menjadi faktor yang menjadi hijab penghalang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita keluarkan adalah dari jiwa kita, dari batin kita. Jiwa kita jangan sampai terpengaruh dengan kesenangan duniawi, dengan pergaulan dengan sesama makhluk. Tapi tetaplah hati kita bermuamalah, konsentrasi, fokus bersama Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun berada. Kita bergaul dalam menjalankan tugas, berkeluarga, bermasyarakat, berekonomi, berpolitik, tapi batin kita jangan sampai terpengaruh dari ekses negatif dengan cara hati bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga para ulama sufi membuat metodologi dengan mengikuti metode yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para nabi, para rasul. Maka menggali kalimat la ilaha illallah. Kalimat tauhid ini atau Al-Quran menyebut kalimah thayyibah. Betapa penting dijadikan metode untuk melakukan proses hijrah dan ujlah secara batiniah, secara maknawi. La ilaha, tiada sembahan. Dikembangkan kembali, tiada yang ditaati, tiada yang dicintai, tiada yang diharap dan tiada yang dituju. Artinya la nafi, kita nafikan, kita keluarkan dari batin kita, dari hati yang paling dalam, semua yang kita cintai, yang kita harapkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarkan dari jiwa yang paling dalam, gambaran manusia, gambaran makhluk, kecintaan terhadap kesenangan duniawi dari batin kita. Inilah makna la ilaha. Keluarkan dari batin kita illallah, kemudian isbatkan, tetapkan Allah yang dirasakan, yang diyakini, yang dituju dan yang dicintai dalam segenap batin kita. Kalimah itu bukan hanya dibaca, bukan hanya hiasan bibir, tetapi kalimah itu harus terhunjam ke dalam hati yang paling dalam dan diaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga Rasul mengajarkan kalimah itu harus menyertai sepanjang hidup kita sampai akhir hayat kita. Dan akhiri kalam kita ketika akhir hayat kita dengan kalimah la ilaha illallah.